Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Khofifah, NPM 222103086 dari kelas SE. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari kelompok 9, yaitu ahli waris Ashabul Al-Furud beserta hak-haknya. Istilah Ashabul Al-Furud dalam kajian kewarisan Islam merupakan kelompok kelas pertama dalam struktur ahli waris. Nah, jadi Ashabul Al-Furud disimpulkan sebagai ahli waris yang mempunyai bagian tertentu dan diutamakan dalam penentuan bagian warisan. Jadi, setiap ahli waris Ashabul Al-Furud akan menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Yang pertama yaitu ada bagian suami. Suami mendapatkan setengah. Suami mendapatkan bagian setengah pada saat tidak ada furu waris sama sekali. Kemudian yang kedua, suami mendapatkan 1/4. Suami mendapatkan 1/4 ketika ada furu waris. Kemudian yang kedua yaitu bagian istri. Istri mendapatkan 1/3 itu pada saat tidak ada furu waris sama sekali. Kemudian istri mendapatkan 1/8. Istri mendapatkan 1/8 ketika ada furu waris. Yang ketiga yaitu ada bagian anak perempuan kandung. Nah, untuk bagian anak perempuan itu mendapatkan setengah atau 2/3. Untuk bagian setengah ketika hanya sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian bagian 2/3 ketika jumlahnya 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Yang keempat yaitu bagian cucu perempuan. Nah, cucu perempuan ini mendapatkan 1/2 atau setengah atau 2/3. Cucu perempuan mendapatkan bagian setengah atau 2/3. Untuk bagian setengahnya ketika hanya sendirian, tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak baik laki-laki atau perempuan. Kemudian cucu mendapat 1/6. Cucu perempuan mendapat 1/6 itu ketika anak perempuan mendapatkan setengah, yaitu ketika tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki. Dan yang kelima yaitu bagian ayah. Ayah mendapatkan 1/6 dan 1/6 plus sisa. Nah, ayah mendapatkan bagian 1/6 ini ketika ada furu waris laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau ada furu waris laki-laki saja. Kemudian ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Ayah mendapatkan bagian 1/6 sekaligus menjadi asobah, artinya ayah mendapat bagian 1/6 dan sisa harta diberikan juga kepada ayah. Hal tersebut terjadi ketika furu waris hanya perempuan saja. Yang keenam yaitu bagian ibu. Ibu mendapat 1/3. Itu ketika ada furu waris sama sekali dan atau tidak ada jumlah saudara 2 orang atau lebih. Kemudian ibu mendapat 1/6 ketika ada furu waris dan atau ada saudara jumlahnya 2 orang atau lebih. Kemudian yang ketujuh yaitu bagian kakek. Kakek mendapatkan 1/6. Kakek mendapatkan bagian 1/6 ketika tidak ada ayah, ada furu waris laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau ada furu waris laki-laki saja. Kemudian kakek mendapat 1/6 plus sisa. Artinya kakek mendapat bagian 1/6 dan sisa harta diberikan juga kepada kakek. Hal tersebut terjadi ketika tidak ada ayah dan furu waris hanya perempuan saja. Kemudian yang kedelapan itu adalah bagian nenek dari ayah. Nah, nenek mendapatkan 1/6 juga. Nenek mendapatkan bagian 1/6 itu ketika tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Nah, yang ke-9 itu bagian nenek dari ibu. Nenek mendapatkan 1/6. Pada bagian 1/6 ini diberikan kepada nenek ketika tidak ada ibu. Yang ke-10 yaitu saudara kandung. Saudara kandung mendapatkan setengah atau bisa 2/3. Nah, bagian setengah ini diberikan kepada saudara kandung ketika sendirian dan tidak ada saudara kandung. Kakek, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Sedangkan bagian 2/3 diberikan kepada saudara kandung ketika jumlahnya 2 orang atau lebih dan tidak ada saudara kandung, tidak ada kakek, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Kemudian bagian yang ke-11 yaitu bagian saudari tiri seayah. Saudara tiri seayah mendapatkan setengah atau 2/3. Saudara tiri seayah mendapatkan bagian setengah itu ketika sendirian dan tidak ada saudara tiri seayah dan tidak ada saudara kandung, kakek, ayah, dan anak laki
dan anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Sedangkan bagian 2/3 itu diberikan ketika saudara tiri seayah jumlahnya 2 orang atau lebih dan tidak ada saudara tiri seayah, yang tidak ada saudara kandung, kakek, ayah, dan anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Kemudian saudara tiri seayah mendapatkan 1/6. Saudara tiri seayah mendapatkan bagian 1/6 ketika saudara kandung mendapatkan setengah sendirian dan tidak ada saudara tiri seayah, saudara kandung, kakek, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Kemudian yang ke-12 itu ada bagian saudara tiri seibu. Saudara tiri seibu itu mendapatkan bagian 1/3 dan 1/6. Nah, saudara tiri seibu mendapatkan bagian 1/6 ketika jumlahnya 2 orang atau lebih dan tidak ada usul laki-laki, ayah dan kakek, dan atau tidak ada faruk waris sama sekali. Sedangkan bagian 1/6-nya diberikan kepada saudara tiri ketika sendirian, tidak ada usul laki-laki, ayah dan kakek, dan atau tidak ada furuk waris sama sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.